Bismillah, kita singkat padat tentang puasa. Apa itu puasa, rukun, syaratnya, dan sunnah-sunnahnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Berbicara tentang puasa, tentu kita tidak bisa terlepas dengan hal-hal yang terkait dengan puasa itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa yang harus kita ketahui. Yang pertama rukun, syarat, dan sunnahnya. Rukun puasa itu apa sih? Nah, ini yang kita harus ketahui juga. Yang pertama rukun puasa ada dua doang. Ada dua. Yang pertama harus niat. Tentu niat ini harus ditetapkan dan harus diterapkan. Ya, kita sudah masyhur dan ketahui bersama innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung dengan niatnya. Apakah dia niat puasa wajib atau sebaliknya puasa sunnah atau puasa nazar atau hal yang lain. Ya. Yang pertama niat, yang kedua rukun puasa itu yang kedua adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan atau hal-hal yang membatalkan puasa. Dari mulai terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Ini yang disebut dengan rukun puasa. Harus terpenuhi rukunnya. Kemudian di dalam puasa juga ada yang namanya syarat. Syarat itu adalah yang menentukan dia wajib atau sah puasanya. Nah, yang pertama syarat wajib puasa. Yang pertama yang wajib itu adalah orang Islam. Yang kedua balik. Yang ketiga berakal, normal, dia nggak gila. Yang keempat mampu, artinya dia tidak dalam kondisi yang lemah atau sakit. Yang kelima menetap atau bermukim. Nah, ini merupakan syarat wajib puasa. Kalau ada salah satu dari hal-hal yang disebutkan di wajib puasa ini tidak terpenuhi, maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Contoh, dia tidak beragama Islam, dia nggak wajib puasa. Dia belum balik, nggak wajib puasa, masih anak-anak. Atau dia nggak berakal alias gila, atau pingsan, atau koma, nah itu juga sama nggak puasa. Kemudian dia juga dalam kondisi bersafar, sama, itu juga dia tidak wajib berpuasa. Nah yang terakhir, yakni yang berikutnya syarat sah puasa. Kalau tadi syarat wajib, kalau ini sah. Jadi puasa di sini dikatakan sah apabila memenuhi hal-hal berikut. Yang pertama tentu Islam, dia harus Islam. Yang kedua tamyiz. Kalau dia bisa membedakan baik dan buruk, nah itu namanya tamyiz. Nah, seorang anak ketika dia sudah mampu, oh ini baik, oh ini buruk, nah maka dia termasuk kategori tamyiz. Nah kalau dia mau puasa maka puasanya dinyatakan sah. Terus yang selanjutnya suci dari haid dan nifas. Apa itu haid? Haid itu halangan wanita yang rutin setiap bulan. Kalau nifas itu adalah kondisi di mana seorang wanita pasca melahirkan. Jadi ada jeda beberapa saat sebelum dia betul-betul suci daripada pasca melahirkan itu. Terus yang keempat adalah waktu itu dibolehkan untuk puasa, maka puasanya sah. Tapi kalau waktu itu tidak dibolehkan untuk berpuasa, maka dia puasanya batal. Contoh, ada orang yang berpuasa di hari Lebaran, hari Syawal, 1 Syawal, dia puasa. Nah, maka puasanya tidak sah. Kenapa? Karena 1 Syawal atau 1 Dzulhijjah, Idul Adha itu merupakan waktu yang dilarang untuk berpuasa. Hebat kalau ada seorang muslim yang mampu melakukan puasa di hari raya, itu hebat banget ya. Dan itu tidak dibenarkan, makanya tidak sah puasanya. Terus yang terakhir dikatakan sah puasanya apabila dia menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, dalam puasa itu ada hal-hal yang sunnah dilakukan ketika dia mau berpuasa. Yang pertama yang sunnah itu adalah sahur. Tasahharu fa inna fis suhur barokatun. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi orang yang berpuasa itu sangat dianjurkan untuk melakukan sahur.
Kemudian yang kedua, setelah dia sahur kemudian berpuasa, masuk waktu berbuka. Nah, perintahnya, sunnahnya adalah jangan ditunda-tunda ketika sudah masuk waktu berbuka. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari jelas banget, dan Imam Muslim meriwayatkan juga, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitr. Ya, sesungguhnya la yazalun nas, tidaklah manusia itu apa ya? Kecuali mendahulukan atau menyegerakan fitr, berbuka puasa. Ya, kalau nggak ada kurma ya pakai air putih. Yang penting batalin dulu, intinya begitu. Terus yang ketiga yang merupakan sunnah ketika berpuasa adalah memperbanyak doa, apalagi doa ketika menjelang berbuka puasa. Ya. Terus apalagi yang sangat disunahkan ketika berpuasa, menjaga lisan, akhlak. Ya, jangan sampai kita berpuasa tapi lisan kita masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang selanjutnya adalah memperbanyak amal soleh. Jadi amal soleh ketika berpuasa dengan amal soleh di luar berpuasa itu berbeda kualitasnya. Oleh karena itu beruntung ketika mereka mampu berpuasa kemudian dia mampu beramal soleh. Karena orang yang beramal soleh ketika berpuasa dengan orang yang beramal soleh di luar berpuasa itu berbeda kualitasnya, berbeda balasannya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.